ketika ia memanggil namaku, dunia benar-benar berhenti. Suara klakson, hiruk-pikuk jalanan, bahkan nafasku sendiri seolah lenyap. Di antara panas aspal dan bayangan langit sore, aku yakin pemuda tukang parkir itu adalah kakakku yang hilang sejak bencana. Jika kau percaya bahwa doa seorang hamba tak pernah hilang di langit, tekan like dan niatkan semoga setiap keluarga yang terpisah dipertemukan kembali oleh kasih sayang Allah. Hujan selalu punya cara membangunkan kenangan yang seharusnya sudah mati. Setiap tetesnya seperti mengetuk kembali pintu masa lalu yang telah ia kunci dengan doa dan air mata. Rania duduk di tepi jendela kamar sempitnya, menatap keluar, melihat langit yang menghitam dan jalanan yang mulai digenangi air. Di luar sana, anak-anak kecil berlari sambil tertawa, tapi bagi Rania, suara hujan bukan musik. Itu ratapan. Ratapan yang sama seperti malam ketika banjir besar merenggut segalanya. 5 tahun lalu, di sebuah desa kecil di pinggiran sungai Batang Lembah, hidupnya luluh lantak dalam satu malam. Banjir bandang datang tanpa ampun, menghapus rumah, kenangan, dan keluarga. Ia masih bisa mengingat dengan jelas aroma lumpur bercampur darah, teriakan ibunya yang tenggelam di antara arus, dan genggaman tangan kakaknya, Arga, yang terlepas saat batang kayu besar menghantam mereka. Sejak malam itu, Rania tidak pernah lagi percaya pada kata selamat. Karena baginya, hidup setelah kehilangan bukan keselamatan, tapi kutukan yang halus. Setiap kali ia menutup mata, ingatan itu menyeruak, ia, kecil dan ketakutan, berpegangan pada atap rumah sambil memanggil nama kakaknya. Suara gemuruh air dan doa teriakannya bercampur menjadi satu. Arga! Tolong! Tapi jawabannya hanya dentuman hujan dan desah sungai yang marah. Hingga kini, suara itu masih tinggal di kepalanya. Ia tumbuh bersama rasa bersalah, merasa hidupnya hanyalah sisa yang seharusnya ikut hanyut malam itu. Rania tak pernah menikah, tak pernah benar-benar membuka hati untuk siapapun. Ia hanya hidup, sekadar hidup, di kota yang asing, menumpang di sebuah kos tua di pinggiran pasar. Di rak kecil dekat tempat tidurnya, tersimpan kotak kayu yang telah pudar warnanya. Di dalamnya, selembar foto keluarga yang mulai buram, seutas kalung besi milik ibunya, dan gelang kecil yang dulu selalu dipakai kakaknya. Ia sering membuka kotak itu ketika hatinya terlalu berat, bukan untuk mencari kekuatan, tapi sekadar memastikan bahwa mereka memang pernah ada. Malam-malamnya diisi dengan doa yang sama. Dalam gelap, ia berbisik lirih, "Ya Allah, jika Engkau masih izinkan aku berharap, jagalah mereka di sisi MU. Tapi jika Engkau masih ingin aku mencari, tunjukkan jalan itu padaku." Kalimat itu telah menjadi napasnya. Tidak ada yang tahu betapa dalam luka itu mengakar, betapa sering ia ingin berhenti berharap, tapi juga tak sanggup untuk benar-benar menyerah. Kadang, Rania iri pada orang-orang yang kehilangan dan bisa mengikhlaskan. Tapi bagaimana bisa mengikhlaskan jika tubuh kakaknya tak pernah ditemukan? Bagaimana bisa menutup cerita tanpa akhir? Ia selalu percaya, di suatu tempat, Arga mungkin masih hidup, terjebak dalam dunia asing, terluka, lupa arah. Keyakinan itu bukan logika, melainkan semacam sisa cinta yang menolak padam. Ia menolak untuk menyebutnya delusi. Baginya, itu bagian dari imannya, bahwa doa bisa menembus jarak yang bahkan manusia tak mampu ukur. Hujan semakin deras. Suara petir mengguncang langit, membuat jantungnya berdegup cepat. Rania berdiri, melangkah ke rak kayu dan mengambil foto lama itu. Ia usap lembut wajah kakaknya di foto yang sudah retak di tepinya. Andai waktu bisa kembali, gumamnya lirih. Matanya basah, bukan hanya oleh air mata,
tapi oleh kesadaran bahwa waktu takkan pernah berputar ulang. Namun di balik luka, ada sesuatu yang tak ia pahami. Setiap kali ia berdoa untuk Arga, selalu ada rasa hangat yang datang tiba-tiba. Seolah seseorang mendengarkan, seolah jawaban itu tidak jauh. Ia sering menganggap itu hanya sugesti, tapi di dalam lubuk hatinya yang paling sunyi, ia tahu ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Entah itu janji, entah doa yang belum terkabul. Malam itu, sebelum tidur, Rania menulis satu kalimat di buku catatannya. Jika aku masih hidup, pasti ada alasan. Dan mungkin alasan itu adalah untuk menemukanmu. Ia menutup buku itu perlahan, lalu memeluk kotak kenangan di dadanya. Di luar, hujan belum berhenti, tapi di dada Rania ada getaran aneh. Perasaan bahwa sesuatu sedang bergerak, mendekat, membawa kisah baru yang akan mengguncang hidupnya. Ia tak tahu bahwa setiap doa yang ia ucapkan sedang berputar di langit, menunggu saat yang tepat untuk jatuh kembali padanya. Dengan cara yang tak akan pernah ia duga. Pagi di kota selalu sibuk, tapi bagi Rania, hiruk-pikuk itu hanyalah kebisingan yang tak punya makna. Ia berjalan menyusuri trotoar dengan langkah teratur, seolah tubuhnya hafal setiap retakan jalan menuju toko tempatnya bekerja. Sejak pindah ke kota 3 tahun lalu, rutinitas itu menjadi tembok yang memisahkan dirinya dari dunia. Ia tidak mencari kebahagiaan, hanya pelarian dari kenangan yang tak berhenti menjerat. Namun, hari itu, sesuatu yang kecil, nyaris sepele, mulai mengubah arah hidupnya tanpa ia sadari. Parkiran di depan toko tempatnya bekerja selalu ramai oleh kendaraan pelanggan. Di sanalah ia pertama kali memperhatikan seorang pemuda yang menjaga motor dan mobil dari pagi hingga malam. Baju lusuhnya selalu basah oleh keringat, namun senyum di wajahnya tak pernah hilang. Namanya Fadil, begitu kata pedagang sekitar. Ia dikenal ramah, tidak banyak bicara, tapi sopan pada siapapun. Setiap kali Rania datang, Fadil akan mengangguk kecil, seolah memberi salam tanpa kata. Awalnya, Rania tak pernah menaruh perhatian lebih. Baginya, semua orang di kota ini hanyalah siluet yang datang dan pergi. Namun, suatu siang yang terik, ketika panas seperti menampar wajah, Fadil menolongnya menyeberang jalan karena sandal Rania tiba-tiba putus. Saat tangannya memegang lengan Rania agar tidak jatuh, waktu seperti berhenti. Ada sesuatu pada tatapan mata pemuda itu, sebuah kedalaman yang asing, namun akrab. Seolah ia sedang melihat pantulan dari masa lalu yang pernah hilang. "Terima kasih," ucap Rania gugup. Fadil hanya tersenyum samar. "Hati-hati, Mbak. Jalanan di sini sering menipu. Kadang tampak kering, padahal licin." Kata-kata itu sederhana, tapi nada suaranya membuat dada Rania bergetar. Ia menatap Fadil sejenak, mencari alasan logis untuk kegelisahan yang tiba-tiba menyerang. Namun yang ia temukan hanyalah bekas luka kecil di pelipis kiri pemuda itu, samar tapi jelas. Bekas luka yang persis seperti milik seseorang dari masa lalunya. Jantung Rania berdetak lebih cepat, namun pikirannya menolak menghubungkan dua dunia yang sudah terlalu jauh, masa kini dan bencana 5 tahun lalu. Hari-hari berikutnya, pertemuan itu terus berulang dalam bentuk-bentuk kecil yang tak direncanakan. Kadang Fadil membantu menata barang di trotoar, kadang ia meneduhkan motor pelanggan sambil bersenandung pelan. Lagu yang dinyanyikannya aneh, melodi sederhana tanpa lirik jelas, tapi ada satu bait yang selalu sama, nada yang dulu sering dinyanyikan kakaknya untuk menidurkannya saat kecil. Hati Rania bergetar setiap kali mendengarnya, namun ia takut berharap. Harapan telah lama menjadi sumber luka. Sore itu, hujan turun mendadak. Orang-orang berlarian mencari tempat berteduh,
dan Fadil buru-buru menutupi motor dengan terpal. Rania yang belum sempat masuk toko berdiri di bawah atap sempit, memeluk tasnya. Dari jauh, ia melihat Fadil berlari, membantu seorang ibu tua yang hampir tergelincir. Di bawah hujan, tubuhnya basah kuyup, tapi senyumnya tetap sama, hangat dan jujur. Ada sesuatu dalam cara ia menolong orang yang membuat Rania melihat sisi lain dari dirinya sendiri, kerinduan yang disembunyikan di balik diam. Ketika Fadil akhirnya ikut berteduh di dekatnya, mereka terjebak dalam hening. Hujan deras membuat suara percakapan lain tenggelam. Rania berusaha menatap ke arah lain, tapi matanya selalu kembali ke wajah pemuda itu. "Kau tidak takut hujan?" tanyanya, mencoba mencairkan suasana. Fadil tersenyum, pandangannya lurus ke depan. "Hujan mengingatkanku pada sesuatu yang tak bisa kujelaskan. Tapi aku tidak membencinya. Kadang hujan justru mengajarkan sabar." Rania menunduk. Kalimat itu seperti pesan rahasia yang dikirim langsung ke hatinya. "Aku dulu takut hujan," ucapnya pelan. "Karena hujan pernah mengambil segalanya dariku." Fadil menoleh pelan, wajahnya berubah sendu. Mungkin hujan juga sedang berusaha mengembalikannya, hanya caranya tidak selalu kita mengerti. Kata-kata itu membuat Rania terdiam lama. Ada kelembutan dalam cara Fadil bicara, seakan ia paham betul arti kehilangan, seakan ia pernah berdiri di tempat yang sama, antara doa dan kehancuran. Rania ingin bertanya lebih jauh, tapi lidahnya keluh. Ada sesuatu yang menahannya, seperti ketakutan bahwa jika ia menggali lebih dalam, seluruh keseimbangannya akan runtuh. Sejak hari itu, Rania mulai memperhatikan Fadil lebih sering. Ia bukan jatuh cinta, setidaknya ia belum mau mengakuinya. Ia hanya merasa tenang saat berada di dekat pemuda itu, seperti menemukan gema yang pernah hilang di dalam dirinya. Kadang ia memperhatikan dari jendela toko, memperhatikan bagaimana Fadil memperlakukan setiap kendaraan dengan hati-hati, bahkan ketika orang lain memandangnya sebelah mata. Ada ketulusan di setiap gerakannya, ketulusan yang membuat Rania bertanya-tanya, siapa sebenarnya pemuda itu? Namun setiap kali rasa penasaran itu tumbuh, Rania menahannya. Ia terlalu sering kecewa dengan harapan. Ia tak ingin berharap lagi. Tapi hari demi hari, kehadiran Fadil mulai menembus dinding dingin yang ia bangun selama bertahun-tahun. Setiap tatapan dan sapaan sederhana terasa seperti tamparan lembut dari masa lalu, mengingatkannya bahwa hatinya belum benar-benar mati. Suatu malam, saat pulang kerja, Rania melewati parkiran yang sudah sepi. Hanya Fadil yang masih duduk di kursi kayu, menatap langit. Di tangannya, seutas tali kecil tergenggam, mirip tali gelang yang biasa dipakai anak laki-laki di desanya dulu. Angin malam membawa aroma hujan yang tertinggal, dan tanpa ia sadari, Rania berhenti melangkah. Dari kejauhan, ia mendengar Fadil berbisik, suaranya nyaris tertelan angin, "Kalau kau masih di luar sana, semoga Allah jaga langkahmu." Rania tidak tahu untuk siapa kata-kata itu ditujukan, tapi hatinya tiba-tiba bergetar hebat. Ia ingin bertanya, tapi tubuhnya justru mundur, takut pada kemungkinan jawaban yang akan membuka kembali pintu luka. Ia berjalan pergi dengan langkah tergesa, tapi dalam pikirannya, suara Fadil terus terulang, seperti gema doa yang entah kenapa terasa ditujukan padanya. Malam itu, ketika sampai di kamarnya, Rania tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan sorot mata itu, suara itu, bekas luka di pelipis itu. Semua terasa terlalu akrab untuk dianggap kebetulan. Ia menatap foto kakaknya lagi di dalam kotak kenangan, lalu menutupnya cepat-cepat seolah takut dituduh rindu. Di luar, hujan turun perlahan, seolah kota ikut mendengarkan kegelisahannya.
Dan di antara bunyi rintik yang menimpa atap, Rania berbisik dengan suara bergetar, "Ya Allah, apa Engkau sedang menjawab doaku dengan cara yang belum bisa kupahami?" Pagi itu langit berwarna kelabu, seperti menyimpan rahasia yang tak ingin dibocorkan. Rania berjalan dengan langkah pelan menuju toko, pikirannya masih terjebak pada kejadian semalam, kata-kata Fadil yang menggema di pikirannya. "Kalau kau masih di luar sana, semoga Allah jaga langkahmu." Kalimat itu terus berputar, menghantui pikirannya sepanjang malam hingga subuh. Ia merasa, entah bagaimana, doa itu bukan sekadar ucapan. Ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang terasa sangat pribadi, sangat familiar. Ketika tiba di depan toko, Fadil sudah berdiri di tempat biasanya, menyapa para pelanggan yang datang lebih awal. Di tangannya tergenggam secangkir teh hangat, dan uapnya naik perlahan ke udara pagi. Rania memperhatikan dari kejauhan sebelum akhirnya mendekat. Ada getar halus di dadanya yang sulit ia kendalikan. Ia tak mengerti kenapa setiap kali melihat pemuda itu, hatinya terasa seakan diingatkan pada sesuatu yang lama tertidur. "Hari ini mendung lagi," kata Fadil pelan ketika Rania lewat di depannya. "Iya," jawab Rania tanpa menoleh. "Mungkin hujan turun lagi nanti sore." Fadil menatap langit sebentar, lalu tersenyum samar. "Kalau hujan datang, jangan takut. Kadang yang kita takutkan justru sedang membawa pesan." Ucapan itu membuat langkah Rania terhenti. Ia berbalik, menatap Fadil yang kini menunduk, meneguk tehnya perlahan. "Kau selalu bicara seperti orang yang menyembunyikan sesuatu," kata Rania dengan nada separuh bercanda. Tapi Fadil hanya tertawa kecil, lalu menatapnya balik. Tatapan itu tajam tapi lembut, seolah ingin menembus dinding di dalam dirinya. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya, Rania menyadari sesuatu yang lain. Bekas luka di pelipis kiri Fadil tampak lebih jelas di bawah cahaya redup pagi itu. Bekas itu sama persis dengan milik Arga, kakaknya. Luka kecil yang dulu didapat saat Arga terjatuh dari sepeda waktu mereka kecil. Rania membeku di tempat, jantungnya berdegup kencang hingga suaranya terdengar di telinga sendiri. Ia mencoba berpikir logis, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Tangannya dingin, dan seluruh udara di sekitarnya seolah berhenti mengalir. "Kau pernah jatuh waktu kecil?" tanyanya tanpa sadar. Fadil menatapnya, sedikit bingung. "Entahlah. Aku nggak ingat masa kecilku. Ada banyak hal yang kabur di kepala ini." "Lalu, luka di pelipismu itu?" Fadil menyentuh bagian itu sebentar, lalu mengangkat bahu. "Aku nggak tahu dari mana asalnya. Aku bangun suatu hari di rumah seorang ustaz di pinggiran kota ini, luka itu sudah ada. Katanya aku kecelakaan. Sejak itu, aku hidup dari nol." Rania terdiam. Kata-kata itu menancap dalam, tapi pikirannya berputar cepat. Bangun tanpa ingatan? Luka di pelipis? Semua terasa seperti kepingan puzzle yang mulai membentuk pola, tapi ia takut menyusunnya terlalu cepat. Ia menunduk, berusaha menenangkan diri, namun jantungnya tak mau tenang. Dalam keheningan itu, suara azan zuhur dari masjid dekat pasar terdengar menggema, membelah hiruk pikuk kota. Entah kenapa, suara itu membuat Rania ingin menangis. Seolah awan di dadanya terlalu berat menampung harap dan takut sekaligus. Ia mencoba tersenyum untuk menutupi kegelisahan. "Namamu? Siapa tadi?" "Fadil," jawabnya cepat. "Fadil," ulang Rania pelan, menimbang-nimbang nama itu. "Artinya apa?" "Yang murah hati," jawabnya sambil tersenyum. "Ustaz yang menolongku yang kasih nama itu. Katanya,
Semoga aku jadi orang yang membawa kebaikan meski tak tahu dari mana asalku. Rania menatap wajahnya lama. Fadil. Murah hati. Nama yang indah, tapi terasa seperti tirai penutup masa lalu yang lebih gelap. Ia ingin menanyakan lebih jauh tentang ustaz itu, tentang tempat ia ditemukan, tapi bibirnya berat. Ada rasa bersalah yang aneh, seolah ia sedang mencoba menggali sesuatu yang seharusnya ia biarkan tenang. Namun perasaan itu kalah oleh rasa penasaran yang mulai tumbuh liar di dalam dadanya. Sore hari, ketika toko mulai sepi, Rania duduk di kursi dekat jendela. Dari situ, ia bisa melihat Fadil sedang mengatur barisan motor di bawah cahaya oranye matahari. Hembusan angin sore membuat rambutnya sedikit berantakan, tapi ada ketenangan di wajahnya, ketenangan yang membuat Rania merasa terhubung tanpa alasan. Di tangan Fadil, ada gelang kecil dari tali coklat yang ia mainkan, dan entah mengapa, gelang itu sangat mirip dengan yang dulu selalu dipakai Arga. Rania memejamkan mata, menahan air mata yang tiba-tiba menyeruak. Ia ingin percaya bahwa semua ini hanya kebetulan, tapi terlalu banyak kesamaan. Bekas luka, cara bicara, nada suara, bahkan tatapan mata yang lembut dan menenangkan, semuanya seperti bayangan yang hidup kembali dari masa lalu. Ia memejamkan mata lebih kuat, berusaha mengusir pikiran itu, tapi suara hati lebih keras dari logika. Apakah mungkin Allah sedang menjawab doaku dengan cara yang tak kupahami? Ketika ia membuka mata, Fadil sudah berdiri di depan pintu toko. Mbak Rania, ini kunci motor pelanggan yang ketinggalan tadi, katanya sopan. Rania terkejut, buru-buru menghapus air mata yang hampir jatuh. Fadil tampak memperhatikan, tapi tak bertanya. Hanya diam, lalu berkata pelan, kadang hujan gak turun dari langit, Mbak. Kadang hujan itu ada di mata, tapi kita pura-pura gak merasakannya. Rania menunduk, hatinya bergetar hebat. Kalimat itu terlalu tepat, terlalu dalam, seolah ia mengenal dirinya lebih dari siapapun. Ia ingin menjawab, tapi suara tak keluar. Hanya tatapan mereka yang saling bertemu, lama, seakan waktu berhenti di antara keduanya. Dalam diam itu, udara terasa berat, dan setiap detik menjadi perpanjangan dari sesuatu yang belum terucap. Setelah Fadil pergi, Rania duduk sendirian sambil menatap tangannya yang gemetar. Ia berbisik dalam hati, jika ini ujian, ya Allah, berilah aku petunjuk. Jika ini jawaban, jangan biarkan aku menolaknya. Tapi yang datang hanyalah angin sore yang lembut, membawa aroma tanah basah yang menyatu dengan senja. Rania menatap langit yang mulai memerah. Di sanalah ia melihat satu hal yang tak bisa dijelaskan. Awan membentuk siluet samar seperti dua tangan yang hampir bersentuhan. Hatinya menegang. Ia tahu, sesuatu sedang bergerak. Sesuatu yang selama ini tertulis di udara, menunggu saat untuk terungkap. Malam turun perlahan di kota, membawa hawa lembab yang menyusup ke sela-sela jendela kamar Rania. Lampu jalan berpendar samar di luar, sementara di dalam, hanya cahaya kecil dari lilin aromaterapi yang menerangi ruang sempit itu. Hujan baru saja berhenti, meninggalkan aroma tanah yang basah dan sunyi yang terlalu dalam. Rania duduk di lantai, di hadapannya terbuka kotak kayu tua yang selama ini ia jaga seperti bagian dari jiwanya. Kotak itu kini tampak berdebu, tapi setiap goresan di permukaannya menyimpan cerita yang tak pernah benar-benar mati. Tangannya gemetar saat ia membuka penutupnya. Di dalamnya ada foto-foto yang warnanya sudah mulai pudar, selembar surat yang dilipat rapi, dan gelang kecil dari benang coklat yang pernah dibuat Arga dengan tangannya sendiri. Dulu, kakaknya selalu memakainya kemanapun, bahkan saat tidur. Dan yang membuat dada Rania bergetar hebat, gelang itu,
yang sama persis, juga ada di tangan Fadil sore tadi. Ia menutup mulutnya, menahan napas agar tangisnya tak pecah begitu cepat. Rania menarik surat itu dengan hati-hati, membuka lipatannya yang sudah mulai rapuh. Tulisan tangan Arga masih jelas terbaca, meski kertasnya menguning. Surat itu ditulis beberapa hari sebelum bencana banjir besar terjadi. Untuk Rania, adikku yang paling keras kepala. Kalau aku tak ada nanti, jangan pernah berhenti berdoa. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling percaya. Kalau kau rindu aku, jangan cari aku di bumi, carilah aku di setiap doa yang kau panjatkan pada Allah. Di sanalah aku akan menemuimu. Kalimat itu menghantam batinnya. Dulu surat itu hanya ia baca sambil menangis tanpa benar-benar memahaminya. Tapi kini, setiap kata terasa seperti pesan yang menyeberang waktu. Kalau kau rindu aku, carilah aku di setiap doa. Rania menggenggam surat itu kuat-kuat. Air matanya jatuh, membasahi tulisan yang mulai kabur. Sejak ia bertemu Fadil, surat ini seperti bergetar kembali dalam pikirannya. Ia tak tahu kenapa, tapi rasanya seolah Arga sedang berbicara padanya lewat sosok itu. Mungkin ia sedang berlebihan, tapi hatinya tidak bisa diam. Ada sesuatu yang harus ia ketahui tentang Fadil, tentang masa lalunya, tentang apa yang sebenarnya terjadi 5 tahun lalu. Rania bangkit dari lantai dan menatap bayangan dirinya di cermin. Wajahnya tampak lelah, tapi di balik sorot matanya ada tekad baru. Ia bukan lagi gadis yang hanya meratapi kehilangan. Ia ingin tahu kebenaran, sekalipun itu menyakitkan. Dengan langkah pelan, ia menyalakan ponsel dan mencari nama ustaz yang disebut Fadil, orang yang katanya menolongnya saat kecelakaan dulu. Tapi hasil pencariannya nihil. Tak ada jejak. Ia mencoba lagi dengan berbagai ejaan, tapi tetap kosong. Dunia seakan menutup rapat kisah Fadil di masa lalu. Ia menatap layar ponselnya lama, lalu menghela napas. Kalau memang engkau ingin aku tahu, ya Allah, tunjukkan jalannya, bisiknya pelan. Ia menatap keluar jendela, ke arah langit yang masih diselimuti kabut sisa hujan. Dalam diam, ia merasa seperti sedang diawasi, bukan dengan rasa takut, tapi dengan perasaan seolah seseorang sedang menunggu ia menemukan sesuatu. Beberapa hari kemudian, rasa penasaran itu semakin kuat. Ia mulai bertanya ke pedagang sekitar tentang Fadil. Ada yang bilang Fadil sudah lama bekerja di parkiran itu, ada juga yang mengaku baru mengenalnya beberapa bulan terakhir. Tak seorang pun tahu dari mana ia datang. Anak itu baik, tapi tertutup, kata pemilik toko sembako di seberang jalan. Setiap ditanya keluarga, dia cuma senyum dan bilang, semua sudah pergi. Kalimat itu mengguncang Rania. Semua sudah pergi. Bukankah itu juga nasib yang menimpa keluarganya? Malam itu, ia pulang dengan langkah berat. Di jalan, hujan kembali turun, tipis-tipis, seperti tirai yang menutupi pandangan. Ia menunduk, tapi di antara suara air yang menimpa aspal, ia merasa mendengar sesuatu, sebuah bisikan halus, nyaris tak nyata. Suara yang pernah ia dengar di masa kecil, suara Arga yang dulu suka menggoda sambil menirukan bunyi angin, "Jangan takut, Ran. Aku di sini." Rania berhenti melangkah. Nafasnya tercekat. "Arga?" Ia menoleh, tapi yang ada hanya bayangan lampu jalan yang berpendar. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. "Tidak, ini cuma perasaanku," katanya dalam hati. Tapi semakin ia menolak, semakin suara itu menggema di kepalanya. Ia berlari menuju rumah dengan dada sesak,
seolah bayangan masa lalu mengejarnya. Sesampainya di kamar, ia kembali membuka kotak kayu itu, kali ini dengan perasaan campur aduk. Surat di tangannya terasa hidup, seakan ada energi aneh yang menyelimutinya. Ia menatap tulisan tangan Arga lagi, lalu membacanya berulang kali, hingga matanya tertumbuk pada satu baris kecil di bagian bawah yang dulu tak ia perhatikan. Kalau kau membaca ini, dan kau mendengar namaku lagi, jangan takut. Itu bukan kebetulan. Itu panggilan. Kata panggilan itu menggema di kepalanya, berulang-ulang. Ia teringat pada saat pertama kali mendengar Fadil menyebut namanya, cara ia mengucapkannya terlalu akrab, terlalu dalam, seolah pernah mengenalnya sejak lama. Jantung Rania berdetak semakin kencang. Ia menutup surat itu dengan cepat, tapi rasa takut dan rindu bercampur menjadi satu. Ia bersujud lama malam itu, air matanya menetes di atas sajadah. Ya Allah, jika Engkau sedang mempertemukanku dengan sesuatu dari masa lalu, jangan biarkan aku tersesat di dalamnya. Jika ini ujian, kuatkan aku. Tapi jika ini petunjuk, jangan biarkan aku berpaling, bisiknya lirih. Selesai berdoa, Rania duduk lama dalam hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar, berdetak perlahan. Lalu, entah kenapa, saat ia menatap keluar jendela, pandangannya tertuju pada parkiran di kejauhan, tempat Fadil biasa bekerja. Lampu neon di sana berkedip sekali, 2 kali, lalu padam. Dalam sesaat, ia merasa seperti melihat siluet seseorang berdiri di bawah hujan tipis, menatap ke arah kamarnya dengan gelang yang berkilau di bawah cahaya terakhir. Rania menahan napas. Dingin menjalari punggungnya. Ia tahu, apapun yang sedang terjadi, itu bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang ingin tersampaikan dari masa lalu, sebuah rahasia yang mulai bergerak dari balik waktu, mencari jalan untuk terungkap. Hujan turun sejak sore, tanpa jeda, seperti ingin menenggelamkan seluruh kota dalam kesunyian yang panjang. Langit kelabu menggantung rendah, dan udara dipenuhi aroma tanah yang lembab. Rania duduk di tepi jendela kamar, memeluk lutut, menatap butiran air yang berlari di kaca. Di luar, dunia tampak samar, seolah terbuat dari kenangan yang kabur. Sejak malam ia membaca surat Arga kembali, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Kata panggilan yang tertulis di surat itu terus bergema dalam kepalanya, mengaitkan semua yang ia alami dengan makna yang belum bisa ia pahami. Di dalam kamar, lampu remang membuat bayangan tubuhnya memanjang di dinding. Setiap kilat yang menyambar, ia memejamkan mata, tapi bukan karena takut pada petir, melainkan karena setiap cahaya membuatnya teringat pada malam bencana. Ia masih bisa mendengar suara air yang menerjang, teriakan yang tenggelam, dan suara kakaknya yang memanggil namanya untuk terakhir kali. Luka itu belum sembuh, dan kini seakan dibuka kembali oleh kehadiran Fadil, pemuda yang wajahnya perlahan mengusik batas antara masa lalu dan sekarang. Ya Allah, bisiknya pelan, suaranya hampir tenggelam oleh suara hujan di luar. Jika Engkau memang sedang menunjukkan sesuatu, aku mohon, jangan biarkan aku salah mengerti. Aku takut berharap, tapi aku juga takut berhenti berharap. Ia mengusap wajahnya, menahan air mata yang mulai menetes. Di dalam hatinya, ada 2 perasaan yang saling bertabrakan, rindu yang nyaris menyakitkan dan takut akan kebenaran yang mungkin terlalu berat untuk diterima. Malam semakin larut. Rania berdiri dan mengambil sajadah dari lemari. Ia membentangkannya di lantai, lalu menunaikan sholat dengan gerakan yang perlahan dan penuh gemetar. Setiap sujudnya seperti membawa berat masa lalu yang menumpuk selama bertahun-tahun. Ketika ia mengangkat tangannya untuk berdoa, suaranya pecah. Ya Allah, aku sudah mencoba mengikhlaskan,
Tapi kenapa hati ini selalu kembali ke titik yang sama? Jika memang engkau ingin aku melihat sesuatu dari masa lalu, bimbing aku. Jangan biarkan aku tenggelam dalam kebingungan sendiri. Setelah lama berdoa, Rania duduk diam. Hujan masih jatuh di luar, tapi kini terdengar lebih lembut, seperti suara yang menenangkan. Ia mulai merasa lelah, matanya berat, hingga akhirnya tertidur di atas sajadah, dengan kepala bersandar di dinding. Dalam tidurnya yang ringan, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tepi sungai yang dulu menjadi saksi bencana. Airnya tenang, tak lagi hitam dan liar seperti dulu, melainkan jernih dan memantulkan cahaya lembut. Dari kejauhan, muncul sosok lelaki muda berjalan perlahan mendekatinya. Rania mengenali langkah itu, postur itu, dan bahkan caranya menatap. Itu Arga, kakaknya. Wajahnya tenang, namun matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Arga, suara Rania bergetar. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Arga tersenyum, menggeleng pelan. Kau sudah menemukanku, Ran, tapi bukan untuk kau miliki lagi. Air mata Rania jatuh tanpa bisa ia tahan. Aku tidak mengerti. Kau di mana selama ini? Kenapa meninggalkanku sendirian? Arga melangkah lebih dekat, tapi setiap langkahnya membuat jarak di antara mereka terasa tak pernah benar-benar berkurang. Aku tidak pernah benar-benar pergi, katanya lembut. Tapi dunia kami berbeda sekarang. Ada hal-hal yang hanya bisa kau pahami jika kau berhenti melawan takdir. Rania mencoba menggapai tangannya, tapi udara di antara mereka berubah menjadi dingin. Arga menatapnya lama, lalu berkata dengan suara yang perlahan menghilang, "Seseorang akan datang untuk menepati janjiku. Kau hanya perlu membuka hatimu. Jangan takut pada kehilangan, karena tidak semua kehilangan berarti berakhir." Suara itu memudar bersama cahaya, dan tiba-tiba hujan deras kembali turun dalam mimpinya. Rania berlari menembus derasnya air, berteriak memanggil nama kakaknya, tapi tak ada jawaban. Ia tersadar dengan napas terengah, tubuhnya basah oleh keringat, dan air mata membasahi pipinya. Suasana kamar hening, hanya terdengar detak jam dinding. Rania menatap keluar jendela, hujan masih turun, tapi kini terasa berbeda. Seperti membawa pesan yang baru saja ia dengar dalam mimpi. Ia tak tahu apakah itu hanya hasil dari pikirannya yang lelah, atau benar-benar sebuah tanda. Tapi yang jelas, kalimat terakhir Arga bergema jelas di kepalanya. Seseorang akan datang untuk menepati janjiku. Ia menatap surat di atas meja yang belum sempat ia simpan kembali. Angin dari celah jendela membuat ujung kertas itu bergetar, seolah ada kehidupan di dalamnya. Rania berjalan pelan, mengambil surat itu, dan menciuminya seperti dulu saat kecil ia mencium tangan kakaknya sebelum tidur. "Arga," bisiknya dengan suara parau, "apa maksudmu? Siapa yang akan datang?" Pertanyaan itu menggantung di udara, tak menemukan jawaban. Namun di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai berubah, rasa takut yang perlahan digantikan oleh ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Mungkin karena untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar didengarkan. Bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang lebih besar, lebih lembut, dan lebih tahu segalanya. Ia memejamkan mata lagi, kali ini tanpa air mata, hanya dengan napas panjang yang penuh pasrah. Di luar, hujan mulai mereda. Sisa-sisa air menetes dari genting, membentuk ritme yang menenangkan. Dan di sela suara malam itu, Rania merasa seperti mendengar bisikan lembut, suara yang sama dari mimpinya, tapi kali ini datang dari dalam hatinya sendiri. "Tenanglah, Ran. Doamu sudah sampai.
Kau hanya perlu menunggu waktu Allah menjawabnya. Rania membuka matanya perlahan. Ada sinar kecil di hatinya, seolah cahaya dari sesuatu yang baru saja mulai menyala setelah lama padam. Ia menatap langit yang masih kelabu, lalu berbisik pelan, "Kalau begitu, aku akan menunggu." Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti jalanan, membuat kota seakan terbungkus dalam selimut abu-abu yang lembab dan berat. Rania berdiri lama di depan cermin, mencoba menata kerudungnya, tapi tangannya gemetar. Malam tadi ia tidak bisa tidur. Mimpi tentang Arga terus berulang di kepalanya, wajah kakaknya, suara lembutnya, dan kalimat yang menggantung di udara. "Seseorang akan datang untuk menepati janjiku." Kata-kata itu seperti gema yang tak mau berhenti, menghantui setiap napasnya. Ia tahu, hari ini ia harus menemui Fadil. Entah kenapa, hatinya seperti diseret menuju tempat itu. Ada sesuatu yang harus ia dengar langsung dari pemuda itu. Bukan sekadar kecurigaan atau harapan kosong, tapi sebuah jawaban, meskipun jawabannya nanti akan menghancurkan hatinya sekalipun. Ia meraih tasnya, menghela napas panjang, lalu melangkah keluar rumah. Langkahnya pelan, tapi hatinya bergemuruh. Di sepanjang jalan menuju toko, dunia terasa sunyi meski suara kendaraan masih lewat. Setiap langkah seperti menggiringnya ke arah sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Ketika sampai di depan toko, matanya langsung tertuju pada Fadil yang tengah menyapu sisa daun di area parkir. Ia tampak biasa saja, tapi bagi Rania, pemandangan itu seperti titik takdir yang sudah ditulis jauh sebelum hari ini ada. "Pagi, Mbak Rania," sapa Fadil tanpa menoleh, senyumnya masih sama, tenang, ramah, dan penuh kesederhanaan yang anehnya menyayat hati. Rania menelan ludah, suaranya nyaris hilang. "Pagi, Fadil." Ia berdiri diam, memandangi pemuda itu yang kini berhenti menyapu dan menatap langit. Di wajahnya ada cahaya lembut yang memantul dari sinar pagi. Tatapan itu, tatapan yang sama yang dulu dimiliki Arga ketika menenangkannya saat kecil. "Fadil," panggil Rania akhirnya, suaranya pelan tapi tegas. Pemuda itu menoleh, menatapnya. Ada sepersekian detik hening sebelum kata-kata lain meluncur. "Boleh aku bertanya sesuatu?" "Tentu," jawab Fadil lembut. "Nama Rania, apa kau pernah mendengar nama itu sebelumnya?" Pertanyaan itu membuat Fadil sedikit terdiam. Ia menatap Rania lebih lama, seolah mencoba mencari makna di balik tatapannya. Kemudian bibirnya bergerak, pelan, nyaris seperti bisikan. "Rania," ucapnya perlahan, seakan sedang mencicipi rasa dari nama itu. Nama itu terasa familiar. Aku tidak tahu dari mana, tapi setiap mendengarnya, ada sesuatu di dadaku yang bergetar. Rania tertegun. Suara Fadil yang menyebut namanya mengguncang hatinya. Bukan karena lembutnya, tapi karena caranya, nada dan intonasi itu persis seperti kakaknya. "Bagaimana kau bisa mengucapkannya seperti itu?" tanyanya terbata. Fadil mengerutkan kening, kebingungan. "Seperti apa maksudmu?" Seperti seseorang yang dulu sering memanggilku begitu. Dengan nada yang sama. Dengan perasaan yang sama. Mereka saling diam. Hanya suara angin yang meniup daun kering di antara mereka. Lalu, tanpa peringatan, Fadil tersenyum samar. "Lucu, ya. Nama itu selalu datang di mimpi-mimpiku. Seolah ada seseorang yang memanggilku begitu setiap malam. Kadang aku mendengarnya dari kejauhan, kadang sangat dekat, sampai aku terbangun dengan air mata di pipi." Rania menggigit bibirnya.
Air matanya hampir pecah, tapi ia menahannya dengan sekuat tenaga. Fadil, sejak kapan kau mulai mengalami itu? Sejak aku sadar dari kecelakaan 5 tahun lalu, jawabnya. Saat aku bangun, ingatanku kosong. Hanya satu hal yang tertinggal di kepala, suara perempuan yang memanggil namaku, bukan Fadil, tapi nama lain yang tak bisa kuingat jelas. Rania memejamkan mata, tubuhnya lemas. 5 tahun lalu. Tahun yang sama ketika bencana itu terjadi. Tahun ketika Arga hilang. Ia menatap Fadil lagi, mencari kepastian di wajahnya. Namun yang ia temukan hanyalah kebingungan dan kejujuran yang tulus. Tidak ada tanda bahwa pemuda itu berbohong, tapi juga tidak ada yang bisa menjelaskan keterikatan aneh di antara mereka. Boleh aku lihat sesuatu? Tanya Rania tiba-tiba. Fadil mengangguk. Rania mengeluarkan foto lama dari tas kecilnya, foto keluarga mereka yang sudah menguning. Ia menunjukkannya padanya dengan tangan bergetar. Lihat ini. Lelaki di sebelahku, kakakku, Arga. Kau lihat bekas luka di pelipisnya. Fadil menatap foto itu lama, begitu lama hingga waktu seolah berhenti. Matanya perlahan membesar, napasnya tersendat. Tangannya refleks menyentuh pelipis kirinya sendiri, di tempat bekas luka yang sama berada. Ini, bagaimana bisa, suaranya gemetar. Kenapa wajahnya mirip denganku? Rania menelan tangis. Aku juga ingin tahu. Aku tidak sedang berhayal, Fadil. Aku tahu ini aneh, tapi semuanya terlalu mirip untuk disebut kebetulan. Fadil menatapnya dengan mata yang mulai berkaca. Mbak Rania, aku ingin percaya, tapi aku juga takut. Aku tidak tahu siapa aku sebenarnya. Kadang aku merasa, aku ini hanya sisa dari seseorang yang pernah hidup tapi belum selesai. Kata-kata itu menembus jantung Rania seperti pisau. Ia melangkah mendekat, berdiri tepat di depan Fadil. Hujan kecil mulai turun, menetes di antara mereka, tapi tak satu pun dari keduanya bergerak. Fadil, Rania menatap matanya dalam-dalam. Kau tahu apa yang paling aku takutkan? Apa? Bahwa aku berharap terlalu besar pada sesuatu yang sudah lama dikubur Allah di masa lalu. Tapi, kalau harapan ini memang berasal darinya, aku tak ingin berpaling. Hujan makin deras. Fadil menunduk, wajahnya basah bukan hanya karena air, tapi karena air mata yang mulai jatuh tanpa ia sadari. Ia mengangkat kepala, menatap Rania, dan untuk pertama kalinya suaranya bergetar saat berkata, Rania? Saat itu, dunia benar-benar berhenti. Semua suara di sekitar menghilang. Tidak ada klakson, tidak ada langkah orang, tidak ada apapun selain suara itu. Suara yang selama ini dirindukan Rania, panggilan yang sama seperti malam bencana 5 tahun lalu. Rania mematung, napasnya tertahan. Suara itu bukan sekadar panggilan. Itu adalah gema masa lalu yang menembus waktu, mengguncang seluruh keyakinan dalam dirinya. Ia menatap Fadil, matanya bergetar, suaranya nyaris pecah. Kau baru saja memanggilku, seperti dia dulu. Fadil tampak terkejut. Ia membuka mulut, tapi tak ada kata keluar. Ia hanya berdiri diam, sementara hujan turun semakin deras, menutupi wajah mereka berdua. Dan di tengah riuhnya air yang jatuh, hati Rania berbisik pelan, Ya Allah, jika ini cara MU mengembalikan sesuatu yang hilang, aku akan menerima, meski aku belum tahu harus bagaimana. Dalam detik itu, dunia memang berhenti, setidaknya bagi dua jiwa yang berdiri di bawah hujan, dipertemukan oleh doa yang tidak pernah berhenti menembus langit.
malah menjelang dengan dingin yang menggigit. Setelah kejadian siang tadi, Rania tak sanggup memejamkan mata. Suara Fadil yang memanggil namanya terus terulang di kepalanya, dalam nada yang sama, dengan kehangatan yang sama, dengan cara yang begitu mirip hingga membuat dadanya sesak. Ia menatap langit-langit kamarnya yang gelap, lalu menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri, tapi setiap kali ia memejamkan mata, wajah Fadil muncul di antara ingatan tentang Arga. Dua sosok yang seolah terpisah, tapi perlahan melebur menjadi satu di dalam pikirannya. Angin malam berdesir pelan melalui celah jendela, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore. Di atas meja, foto lama keluarganya masih tergeletak terbuka. Rania menatapnya lama, jari-jarinya menyentuh wajah Arga di foto itu, lalu beralih pada bayangan Fadil di pikirannya. "Kalau benar kau bukan dia," bisiknya, "kenapa rasanya dunia berhenti waktu kau panggil namaku?" Ia beranjak dari tempat tidur dan duduk di dekat jendela. Lampu-lampu jalanan di luar berpenda redup, menimbulkan bayangan panjang di dinding kamarnya. Rania membuka ponselnya, mencari sesuatu yang bisa membuktikan semua ini. Ia tak ingin terus terombang-ambing antara harapan dan kenyataan. Ia mengetik cepat di layar, tes DNA gratis untuk korban bencana tanpa identitas. Laman yang muncul menampilkan alamat klinik sosial kecil di ujung kota. Ia menatap layar itu lama, lalu menutupnya dengan tangan bergetar. "Kalau aku melakukan ini," katanya pada dirinya sendiri, "aku harus siap dengan hasilnya." Tapi bagaimana jika hasil itu mematahkan seluruh keyakinannya? Bagaimana jika ternyata Fadil benar-benar bukan Arga, dan semua ini hanyalah permainan perasaan yang diciptakan oleh kerinduan yang belum sembuh? Air matanya menetes. "Ya Allah, aku takut," bisiknya lirih. "Tapi aku lebih takut hidup dengan kebohongan yang aku pelihara sendiri." Keesokan harinya, Rania pergi ke toko seperti biasa. Namun, langkahnya lebih pelan, seolah setiap langkah menuntunnya pada beban yang tak bisa ia tolak. Fadil sudah ada di sana, sedang menata kendaraan di bawah sinar matahari pagi yang memantul lembut di rambutnya yang basah oleh keringat. Ia menatap Rania dan tersenyum kecil, tapi ada sesuatu yang berbeda di matanya, sebuah keraguan yang tidak ia sembunyikan dengan baik. "Mbak Rania," panggilnya pelan ketika ia lewat. Rania berhenti, menatapnya. "Ya? Aku ingin bicara, tapi aku takut kau salah paham." Nada suaranya membuat hati Rania mencelos. "Tentang apa?" Fadil menunduk sejenak, lalu berkata lirih, "Tentang kemarin. Tentang cara aku memanggilmu." Udara di antara mereka menegang. Rania menatapnya tanpa berkedip, tapi ia tak berani menjawab. Fadil menghela napas panjang sebelum melanjutkan, "Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya. Seolah ada dorongan aneh dalam diri ini yang lebih cepat dari pikiranku sendiri. Saat namamu keluar dari mulutku, rasanya seperti aku pernah melakukannya 1000 kali sebelumnya." Matanya bergetar. "Tapi aku bukan Arga, Rania. Aku bukan orang yang kau cari." Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam keras. Rania membeku, lalu perlahan tersenyum getir. "Kau yakin bukan dia? Kau yakin sepenuhnya?" Fadil mengangguk, tapi wajahnya jelas menunjukkan kebingungan yang dalam. "Aku tidak bisa yakin akan apapun, karena aku bahkan tidak tahu siapa diriku sebelum 5 tahun lalu. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak ingin kau berharap pada sesuatu yang mungkin cuma bayangan." Rania menelan air matanya. Ia ingin marah, tapi tak bisa. Wajah Fadil begitu tulus, dan justru ketulusan itu yang paling menyakitkan. Ia memalingkan wajah, menatap langit yang mulai mendung.
Kau tahu, Fadil, kadang kebenaran justru lebih menakutkan daripada kebohongan. Karena kebohongan bisa membuat kita bertahan, tapi kebenaran, suaranya gemetar, bisa menghancurkan semua alasan untuk tetap hidup. Fadil menatapnya dengan mata yang basah. Ia melangkah mendekat, tapi Rania mundur setengah langkah, menahan diri. Aku tidak ingin kau hancur karena aku, kata Fadil pelan. Kalau aku bisa memilih, aku ingin jadi siapapun yang bisa membuatmu berhenti menangis. Tapi aku juga tak mau jadi kebohongan dalam hidupmu. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Suara kendaraan berlalu, tapi terasa jauh. Angin membawa aroma debu dan hujan yang tersisa, sementara mata Rania berkaca, menatap sosok di depannya yang seolah berdiri di antara dua dunia, dunia masa lalu yang belum selesai dan masa kini yang tak sepenuhnya nyata. Kalau begitu, ujar Rania akhirnya, suaranya pelan tapi tegas, aku ingin memastikan semuanya. Aku akan cari tahu siapa kau sebenarnya. Aku sudah hidup cukup lama dalam bayangan. Sekarang aku ingin terang, walau cahaya itu menyakitkan. Fadil tampak terkejut. Apa maksudmu? Aku akan melakukan tes DNA, jawab Rania lirih. Kalau memang kita tak punya hubungan apapun, setidaknya aku tahu rasa ini bukan karena darah, tapi mungkin karena takdir yang lain. Fadil terdiam lama. Tatapan matanya kehilangan fokus, seolah sedang menatap ke masa lalu yang kosong. Kalau itu yang membuatmu tenang, aku ikut, katanya akhirnya. Tapi apapun hasilnya nanti, jangan berhenti berdoa, Rania. Karena mungkin Allah menulis cerita ini bukan untuk membuktikan siapa aku, tapi untuk menyembuhkan siapa dirimu. Rania tak sanggup menjawab. Hanya air mata yang jatuh satu persatu, membasahi pipinya. Ia berbalik, melangkah menjauh sebelum tangisnya benar-benar pecah. Di belakangnya, Fadil berdiri diam, menatap punggungnya yang perlahan menjauh, seolah tahu bahwa sejak saat itu, sesuatu dalam hidup mereka tak akan pernah sama lagi. Malamnya, Rania menatap surat lama Arga di atas meja. Hujan turun pelan, menabuh atap rumah seperti lagu duka yang tak berkesudahan. Ia membaca ulang kalimat terakhir di surat itu. Kalau kau mendengar namaku lagi, jangan takut. Itu panggilan. Namun kini, setelah semuanya, kalimat itu tak lagi terasa seperti harapan, tapi seperti ujian. Hatinya remuk, tapi di tengah remuk itu, ada keyakinan baru yang perlahan tumbuh. Mungkin panggilan itu bukan untuk menemukan seseorang, melainkan untuk menemukan kebenaran, meski kebenaran itu sendiri terasa seperti retakan yang menyakitkan. Ia menutup surat itu dengan tangan bergetar dan menatap keluar jendela. Dalam pantulan kaca, ia melihat bayangan dirinya sendiri, wajah yang lelah tapi masih berani menatap hari esok. Apapun yang terjadi nanti, gumamnya, aku akan tetap percaya. Karena setiap kebenaran, seberapapun pahitnya, pasti datang dari kasih Allah. Dan di balik hujan yang deras malam itu, hati Rania bergetar pelan, antara pasrah dan ketakutan, karena ia tahu, hari-hari ke depan akan membawa jawaban yang mungkin tak pernah siap ia dengar. Langit pagi tampak pucat ketika Rania dan Fadil berdiri di depan klinik sosial kecil di pinggir kota. Bau antiseptik bercampur aroma tanah lembab dari hujan semalam membuat udara terasa asing dan menekan. Rania menggenggam tasnya erat, matanya menatap papan nama di atas pintu. Klinik amanah, pemeriksaan gratis untuk korban tak teridentifikasi. Hatinya berdegup cepat. Setiap langkah menuju tempat itu seolah langkah menuju sesuatu yang tak bisa ia kembalikan lagi. Sudah siap? Tanya Fadil, suaranya tenang tapi wajahnya menyimpan keresahan yang sama. Rania menoleh perlahan,
berusaha tersenyum meski bibirnya gemetar. Sejujurnya tidak. Tapi kalau kita tidak lakukan ini, aku tidak akan pernah tenang. Mereka masuk. Ruangan itu sederhana, dengan dinding putih yang sedikit menguning. Seorang perawat tua menyambut mereka dengan ramah. Tes DNA? Untuk kepastian hubungan keluarga, tanyanya lembut. Rania mengangguk. Iya, Bu. Perawat itu menulis sesuatu di buku catatan, lalu mempersilakan mereka duduk. Fadil menunduk, memainkan jemarinya gelisah, sementara Rania hanya menatap kosong ke lantai. Sunyi di antara mereka terasa tebal, seolah udara ikut menahan napas. Prosesnya cepat. Hanya sedikit sampel rambut dan darah yang diambil dari keduanya. Tapi bagi Rania, setiap tetes darah yang diambil terasa seperti detik-detik yang mencabut sebagian dari dirinya. Ia memandangi jarum suntik yang ditarik keluar dari lengannya dan berpikir, bagaimana jika dalam darah itu tersimpan rahasia yang selama ini mengikat mereka, atau justru membuktikan bahwa tidak ada apa-apa di antara mereka sama sekali? Ketika semuanya selesai, perawat itu berkata lembut, hasilnya akan keluar dalam 3 hari. 3 hari. Waktu yang terdengar singkat bagi kebanyakan orang, tapi bagi Rania terasa seperti 3 tahun yang penuh penantian, keraguan, dan ketakutan. Ia mengucapkan terima kasih pelan, lalu melangkah keluar bersama Fadil ke bawah sinar matahari yang samar. Terima kasih sudah mau ikut, katanya pelan tanpa menatap. Fadil mengangguk. Aku juga ingin tahu. Kalau memang aku bagian dari masa lalumu, aku ingin tahu siapa aku sebenarnya. Tapi kalau bukan, semoga ini tetap jadi jalan kebaikan untuk kita berdua. Rania menatapnya. Kau tidak marah? Marah pada siapa? Fadil tersenyum, meski matanya tampak lelah. Kau hanya mencari kebenaran. Aku pun begitu. Kadang Allah mempertemukan 2 orang bukan untuk menyatukan, tapi untuk membuat keduanya saling menemukan dirinya masing-masing. Kata-kata itu membuat dada Rania sesak. Ada ketenangan di dalamnya, tapi juga ketakutan, karena di balik setiap kata menemukan diri, selalu ada bayangan kehilangan. Mereka berjalan berdampingan tanpa banyak bicara. Setiap langkah terasa panjang, setiap hembusan angin seakan membawa kenangan yang belum selesai. Malamnya, Rania tidak bisa tidur. Ia duduk di tempat yang sama, di tepi jendela, menatap langit malam yang tanpa bintang. Hatinya seperti diombang-ambing antara 2 doa. Satu memohon agar hasilnya positif, agar Fadil benar-benar arga, agar penantiannya menemukan bentuk. Doa lain, yang lebih jujur, memohon agar ia diberi kekuatan untuk menerima apapun hasilnya. Ia teringat saat Arga pernah berkata ketika mereka kecil, Ran, kadang kebenaran itu pahit karena kita terbiasa hidup dalam kebohongan yang nyaman. Saat itu Rania hanya tertawa, tapi kini kalimat itu menusuk. Apakah aku juga sedang nyaman dalam kebohongan yang kubangun sendiri? Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Rania menjalani rutinitasnya seperti biasa, tapi pikirannya terus melayang. Fadil tetap bekerja di parkiran, tetap ramah, tetap sederhana. Namun di antara mereka kini ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Bukan karena keengganan, tapi karena keduanya tahu, dalam waktu dekat, segalanya bisa berubah. Sore di hari ketiga datang dengan langit kelabu. Rania menerima telepon dari klinik, hasilnya sudah bisa diambil. Tangannya gemetar saat menutup ponsel. Ia menatap hujan di luar yang mulai turun perlahan, lalu mengambil jas hujan dan berlari keluar. Fadil yang sedang berteduh di bawah atap toko melihatnya dan langsung mengikuti. Bak Rania. Mau kemana? Ke klinik?
Suaranya tenggelam di antara suara hujan. Aku ikut, seru Fadil. Mereka tiba dalam keadaan basah kuyup. Seorang staf klinik memberikan amplop coklat dengan cap resmi. Rania menerimanya dengan tangan dingin. Ia duduk di kursi tunggu, menatap amplop itu seperti menatap kebenaran yang siap menghancurkan. Fadil duduk di sebelahnya, diam. Suara hujan menetes di atap, menjadi satu-satunya musik di ruangan itu. Buka saja, kata Fadil pelan. Rania menarik napas panjang, lalu merobek ujung amplop. Satu lembar kertas putih keluar, penuh tulisan medis dan angka-angka yang tak ia mengerti. Namun satu baris kalimat tercetak tebal di bagian bawah. Hasil, tidak terdapat hubungan genetik antara subjek A, Rania, dan subjek B, Fadil. Dunia Rania runtuh. Ia membaca kalimat itu berulang-ulang, berharap matanya salah menangkap. Tapi tulisan itu tidak berubah. Tidak ada nama Arga, tidak ada garis darah yang sama, tidak ada alasan lagi untuk berharap. Tangannya lemas, dan kertas itu hampir terjatuh dari genggaman. Fadil memungutnya perlahan, menatap hasil yang sama dengan mata kosong. Jadi begini akhirnya, katanya lirih. Aku bukan siapa-siapa bagimu. Rania menutup wajahnya, air matanya jatuh deras. Tidak, kau salah. Kau bukan siapa-siapa. Suaranya pecah di antara tangis. Kau bagian dari doaku. Itu cukup untuk membuatmu berarti. Fadil menatapnya lama, matanya basah tapi tenang. Kalau begitu, mungkin inilah alasan Allah mempertemukan kita. Bukan untuk mengembalikan masa lalu, tapi untuk mengajarkan bahwa kehilangan pun bisa jadi bentuk cinta. Rania menatapnya, wajahnya basah oleh air mata dan hujan. Tak ada yang bisa ia katakan lagi. Ia hanya tahu, sesuatu dalam dirinya patah sekaligus lega pada saat yang sama. Ia merasa kehilangan, tapi di dalam kehilangan itu, ada ruang kosong yang entah kenapa terasa suci, seperti tempat baru yang sedang disiapkan Allah untuk sesuatu yang lebih dalam dari sekadar jawaban. Malam itu, Rania berjalan sendirian pulang. Jalanan berkilau oleh sisa air, lampu-lampu kota tampak bergetar di permukaannya. Ia memeluk hasil tes itu di dadanya, bukan untuk menolak, tapi untuk menerima. Hatinya berbisik, mungkin benar, Arga sudah tak ada. Tapi lewat Fadil, Allah ingin aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memiliki, kadang hanya tentang mengenali, lalu melepaskan dengan ikhlas. Dan di bawah hujan yang masih turun, Rania melangkah pelan, membiarkan setiap tetes air menghapus sisa-sisa harapan yang dulu ia genggam terlalu erat. Malam itu hujan tidak turun, tapi udara terasa seperti membawa sisa dingin dari badai yang baru saja berlalu. Kota tampak tenang, namun bagi Rania, keheningan itu justru menyesakan. Hasil tes DNA yang kini terlipat rapi di laci meja kamarnya menjadi bukti yang tak bisa dibantah lagi. Fadil bukan Arga. Tidak ada hubungan darah, tidak ada garis keturunan, tidak ada alasan bagi hatinya untuk terus berpegang pada harapan lama. Namun entah kenapa, meski kebenaran itu sudah terpampang jelas, batinnya tetap menolak untuk percaya sepenuhnya. Rania duduk di lantai, memeluk lututnya. Di sekelilingnya, kamar terasa terlalu besar, terlalu kosong. Lampu kecil di sudut ruangan berkelap-kelip lemah, dan bayangan dirinya di kaca jendela tampak asing. Seorang perempuan yang terlihat hidup, tapi di dalam matanya ada kehampaan yang sulit dijelaskan. Ia membisikkan sesuatu pelan, suaranya hampir tak terdengar. Kalau ini bukan takdir yang aku harapkan, maka kuatkan aku, ya Allah. Karena aku sudah tidak tahu bagaimana harus menjalani hari tanpa rasa kehilangan.
Setelah malam panjang yang dipenuhi tangis, pagi datang tanpa kehangatan. Rania memutuskan untuk tetap pergi bekerja, mencoba menenangkan pikirannya dengan rutinitas. Namun langkahnya berat, setiap gerakan terasa seperti paksaan. Ketika sampai di depan toko, matanya langsung mencari sosok Fadil. Biasanya ia sudah ada di sana, tersenyum kecil sambil menyapa pelanggan. Tapi pagi itu, tempat parkiran kosong. Hanya daun-daun kering yang berterbangan tertiup angin. Ia bertanya pada pedagang sekitar, namun tak seorang pun tahu kemana Fadil pergi. Tadi pagi dia masih di sini, kata seorang bapak tua penjaga warung. Katanya mau pamit sebentar. Tidak bilang kemana. Rania terdiam, jantungnya berdetak cepat. Ada perasaan tak nyaman yang menyelinap tanpa permisi. Seakan dunia baru saja menarik sesuatu yang penting darinya, diam-diam dan tiba-tiba. Ia kembali ke dalam toko, tapi pikirannya tak bisa fokus. Setiap kali suara langkah terdengar di luar, ia berharap itu Fadil. Namun sampai senja datang, tak ada tanda-tanda kehadirannya. Ketika malam turun, Rania akhirnya pulang dengan hati yang lebih berat daripada pagi tadi. Ia membuka pintu kamar, lalu berhenti. Di atas meja, ada sebuah amplop coklat yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Namanya tertulis dengan tulisan tangan sederhana di atasnya, untuk Rania. Tangannya bergetar saat meraih amplop itu. Di dalamnya, ada selembar kertas dan seutas gelang coklat yang dulu ia lihat melingkar di tangan Fadil, gelang yang sama seperti milik Arga. Ia menatap benda itu lama, lalu membaca suratnya. Rania, kalau kau membaca ini, mungkin aku sudah tidak di kota ini lagi. Aku tidak ingin pergi, tapi aku tahu aku harus. Setelah hasil itu keluar, aku mengerti bahwa aku bukan bagian dari masa lalu yang selama ini kau cari. Tapi aku juga sadar, mungkin aku dikirim bukan untuk menggantikan siapapun, melainkan untuk mengembalikan sesuatu yang hilang dari dirimu. Kau mengajariku arti kehilangan yang suci. Bahwa cinta tidak selalu harus memiliki bentuk darah atau nama keluarga. Kau membuatku percaya bahwa setiap jiwa yang dipertemukan oleh Allah pasti punya tujuan. Dan tugasku, aku rasa, sudah selesai. Aku tidak tahu siapa aku sebelum semua ini. Tapi setelah mengenalmu, aku tahu siapa aku sekarang, seseorang yang belajar mencintai tanpa berharap kembali. Jangan menangis lagi, Rania. Karena kalau air mata adalah bahasa doa, maka setiap tetesmu sudah lama didengar oleh Allah. Fadil. Air mata Rania jatuh tanpa bisa ia tahan. Surat itu basah di tangannya, huruf-huruf tinta mulai luntur, namun maknanya justru semakin kuat. Ia memeluk surat itu ke dadanya, merasakan gelombang rindu yang berbeda kali ini, rindu yang tidak menuntut, hanya ingin berterima kasih. Fadil, suaranya serak. Kenapa harus pergi tanpa berpamitan? Malam semakin larut, tapi Rania tak bisa berhenti menatap gelang itu. Dalam diam, pikirannya dipenuhi potongan kenangan, tawa kecil Fadil saat menolong pelanggan, cara ia menatap langit setiap hujan datang, cara suaranya menyebut namanya, lembut, tapi dalam, seolah memahami setiap luka yang tak pernah diucapkan. Semua itu kini terasa seperti gema yang semakin menjauh. Ia duduk lama di lantai, lalu memejamkan mata. Dalam kesunyian itu, hatinya berbicara sendiri. Mungkin memang ini ujian terakhirku. Ujian untuk benar-benar melepaskan masa lalu, untuk berhenti mencari Arga dalam setiap wajah yang mirip, untuk memahami bahwa cinta yang datang dari Allah tidak selalu diwujudkan dalam pertemuan yang abadi. Kadang cinta itu datang hanya untuk menghidupkan bagian jiwa yang hampir mati, lalu pergi dengan tenang.
Rania menarik napas panjang dan berdiri. Ia berjalan ke dekat jendela, menatap langit malam yang gelap. Kalau memang ini akhir dari pertemuan kami, ya Allah, aku mohon satu hal. Jaga dia. Dimanapun dia berada, lindungi langkahnya seperti dulu engkau melindungi langkah kakakku. Aku tidak ingin lagi meminta ia kembali. Aku hanya ingin tahu bahwa ia baik-baik saja. Saat itu angin berhembus lembut dari luar, meniup tirai dan membawa aroma tanah yang lembab. Rania merasakan sesuatu di dadanya bergetar, bukan sedih, tapi lega. Seperti ada beban besar yang perlahan diangkat. Ia tahu, sesuatu dalam dirinya mulai sembuh. Beberapa hari kemudian, hidup berjalan seperti biasa, tapi Rania tidak lagi sama. Ia lebih tenang, lebih menerima. Ia mulai tersenyum ketika melihat hujan, bukan karena lupa akan kehilangan, tapi karena akhirnya mengerti maknanya. Dulu hujan selalu mengingatkannya pada bencana, kini hujan menjadi simbol doa, tentang pertemuan yang bukan kebetulan, tentang cinta yang tidak harus dimiliki untuk bisa abadi. Dan meskipun Fadil tidak pernah muncul lagi, bayangan kehadirannya tetap hidup dalam setiap langkah Rania. Bukan sebagai luka, tapi sebagai cahaya yang menuntunnya pulang pada dirinya sendiri. Dalam hatinya, ia berbisik, "Terima kasih, Fadil. Karena lewat perpisahan ini, aku akhirnya tahu cara menemukan diriku dan cara mencintai dengan benar." Hening malam menjawabnya dengan lembut, membawa rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rania menutup mata, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, tidur datang padanya tanpa tangisan. Subuh datang dengan cahaya pucat yang menyelinap pelan melalui tirai jendela. Rania terbangun, tubuhnya masih terasa berat, tapi jiwanya entah kenapa tenang. Sudah seminggu berlalu sejak Fadil pergi meninggalkan surat dan gelang itu, namun bayangan tentangnya belum benar-benar sirna. Ia masih sering terbangun tengah malam karena merasa seolah ada seseorang berdiri di ujung tempat tidurnya, menatapnya dengan lembut. Namun setiap kali ia membuka mata, yang ada hanya kesunyian dan suara detak jam yang monoton. Pagi itu, Rania duduk di meja kecil, memandangi gelang coklat yang kini tergantung di pergelangan tangannya. Ia tak memakainya karena ingin mengingat Fadil, tapi karena merasa ada sesuatu yang menuntunnya untuk melakukannya. Sejak mengenakan gelang itu, ia merasa lebih damai, seolah beban berat di dadanya berkurang sedikit demi sedikit. Namun di sisi lain, ia sering merasakan hal aneh, udara dingin yang tiba-tiba muncul di sekitarnya, atau bisikan halus yang menyebut namanya saat malam menjelang. Hari itu, Rania memutuskan untuk mengunjungi seseorang. Dalam suratnya, Fadil menyebut nama ustaz yang pernah menolongnya 5 tahun lalu, sosok yang membantunya setelah kecelakaan yang merenggut ingatannya. Entah mengapa, hati Rania merasa ia harus menemui orang itu, seolah di sana tersimpan potongan terakhir dari teka-teki yang belum selesai. Ia menaiki angkot kecil menuju pinggiran kota, melewati jalan yang berkelok dan sepi, hingga akhirnya berhenti di depan surau tua dengan dinding hijau pudar. Di depan surau itu, seorang pria tua berjanggut putih sedang menyapu halaman. Saat Rania mendekat, pria itu menatapnya dengan mata yang teduh tapi tajam, seolah telah mengenalnya jauh sebelum hari ini. "Assalamualaikum," ucap Rania pelan. "Waalaikumsalam, nak," jawabnya ramah. "Kau pasti Rania?" Rania tertegun. "Dari mana ustaz tahu namaku?" Pria itu tersenyum kecil. "Fadil pernah bercerita tentangmu sebelum ia pergi. Katanya, kalau suatu hari kau datang, aku sudah tahu harus mengatakan apa." Jantung Rania berdegup kencang. "Dia sempat kesini lagi?" Ustaz itu mengangguk pelan. "Beberapa hari sebelum ia menghilang."
ia datang dalam keadaan gelisah. Katanya, ia mulai teringat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa dirinya bukan siapa-siapa, tapi juga bukan orang biasa. Rania menelan ludah, tubuhnya mulai gemetar. Apa maksud Ustaz? Ustaz itu menatapnya lama, lalu berjalan masuk ke dalam surau dan memberi isyarat agar Rania mengikutinya. Di sana, di sebuah lemari kayu tua, ia mengambil sebuah kotak kecil. Kotak itu sudah lapuk, tapi terawat. Ia membukanya perlahan, dan di dalamnya terdapat kalung perak kecil dengan liontin berbentuk setengah bulan. Ini milik kakakmu, kata Ustaz itu lirih. Arga. Rania menatap kalung itu tak percaya. Dari mana Ustaz mendapatkannya? Dari tubuh Fadil, saat aku menemukannya di tepi sungai 5 tahun lalu. Dunia seketika berhenti berputar bagi Rania. Ia merasa dadanya terhimpit, napasnya terengah. Tapi, bagaimana bisa? Ustaz itu menghela napas panjang. Waktu itu aku menemukan Fadil dalam keadaan hampir tidak bernyawa. Di sekujur tubuhnya ada luka berat, tapi anehnya, tidak seperti luka manusia yang baru saja terjadi. Ia seolah telah melewati sesuatu yang bukan dunia ini. Saat ia sadar, ingatannya kosong. Ia tidak tahu siapa dirinya. Yang aneh, saat aku membacakan doa di sisinya, air matanya jatuh, dan ia menyebut satu nama, Rania. Rania menutup mulutnya, air matanya mulai mengalir. Jadi, dia benar-benar membawa kalung kakakku? Iya, jawab Ustaz itu pelan. Tapi bukan berarti ia adalah kakakmu dalam jasad. Aku yakin, yang menolongnya bukan manusia. Mungkin ruh kakakmu lah yang menuntunnya kembali ke dunia, menumpangi tubuh itu hanya untuk satu alasan, memastikan kau tidak sendiri. Kata-kata itu mengguncang seluruh jiwanya. Semua yang pernah ia rasakan kini masuk akal, tatapan Fadil yang terlalu akrab, cara ia memanggil namanya, bahkan ketenangan yang ia bawa setiap kali hujan turun. Rania menatap kalung itu dengan mata kabur oleh air mata. Berarti, selama ini aku memang telah bersamanya, tapi tidak dengan cara yang aku pahami. Ustaz itu menatapnya dengan lembut. Ruh yang belum tenang akan menemukan jalannya sendiri. Arga mungkin tidak bisa kembali dalam bentuknya yang lama, tapi cintanya padamu terlalu besar untuk dibiarkan hilang begitu saja. Ia datang melalui Fadil agar kau bisa menutup kisah yang dulu tak sempat berakhir. Rania menggenggam kalung itu erat di dada, tubuhnya bergetar. Ia menangis, bukan karena kehilangan, tapi karena rasa syukur yang tak bisa dibendung. Ya Allah, aku mengerti sekarang. Kau tidak mengambil Arga dariku. Kau hanya meminjamkan wujud lain agar aku belajar arti ikhlas yang sesungguhnya. Ustaz itu mengangguk pelan. Sekarang tugasku sudah selesai, begitu juga tugasnya. Doakan keduanya tenang. Ustaz, di mana Fadil sekarang? Pria tua itu menatap langit senja yang mulai memerah. Aku tidak tahu. Tapi kalau hatimu masih bisa merasakannya, berarti dia belum benar-benar pergi. Ruh yang datang karena cinta tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Rania menatap langit yang perlahan berubah warna. Angin sore berhembus lembut, membawa suara azan maghrib yang menggema dari surau. Ia memejamkan mata, menundukkan kepala, dan berdoa dalam diam. Setiap kata yang keluar dari hatinya kini bukan lagi tentang permohonan untuk dipertemukan, tapi ucapan syukur karena telah dipertemukan dengan cara yang lebih indah dari yang bisa ia minta. Ketika ia membuka mata, langit tampak lebih terang. Di antara awan, ia merasa melihat dua siluet samar berjalan menjauh, satu tinggi dan satu lebih kecil,
seolah melambai padanya. Air matanya jatuh lagi, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena damai. Rania berdiri, menggenggam kalung arga dan menyentuh gelang Fadil di pergelangan tangannya. Dua benda itu kini terasa satu, menyatu dalam doa yang sama. Ia menatap langit sekali lagi, lalu tersenyum dengan bibir bergetar. "Terima kasih, Kak," bisiknya lembut. "Kau datang bukan untuk kembali hidup, tapi untuk membuatku hidup lagi." Langit membalasnya dengan cahaya keemasan yang menembus awan. Dan di dalam cahaya itu, Rania tahu, doa yang ia ucapkan 5 tahun lalu akhirnya sampai dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Karena cinta yang datang dari Allah tidak mengenal batas waktu, tidak mengenal jasad, dan tidak pernah benar-benar pergi.